Tolong aku. Sayang, larinya lumayan cepat. Nak, lepasin perempuan itu. Cepat pergi, jangan ikut campur urusan orang. Jangan serahin aku ke mereka. Joe Hauran ngasih aku obat. Tolong bawa aku pergi. Joe Hauran, denger nggak? Cuma pelayan murahan, gaji sebulan beberapa perlu sampai taruh nyawa. Lepasin. Aturan hotel nggak boleh ganggu tamu istirahat. Lagi, karpet ini wal murni. Kalau kotor, potong gaji setengah bulan. Hei, lo karimati, awas ya. Gerakan lo terlalu lambat. Salahnya banyak banget. Pulang aja, latihan lagi beberapa tahun. Serbu barang. Aku paling benci orang nunjukin pisau ke aku. Boslin, udah aman. Lo sebenarnya siapa? Yefan, pelayan hotel biasa aja. Dulu di sekolah bela diri, latihan sanda beberapa. Ivan, ya. Lo punya pacar nggak? Nggak ada. Aku yatim piatu. Lulus SMA, langsung ke siapa yang mau sama aku. Bagus, bagus banget. Bawa KTP sama kayak lo. Sekarang langsung ikut aku nikah. Ke kantor catatan sipil, ngapain? Nikah. Joe Hauran, si brengsek itu. Modal kekuatan keluarga Joe, nyuap paman aku. Hari ini kasih aku obat. Seterusnya, biar nasi jadi bubuk. Paksa aku nikah sama dia. Aku kasih lo 1 juta. Jadi suami kontrak aku. Suami, bantu halangin. Joe Hauran, berani nggak? 6 juta konglomerat di bawah istana Changkyong. Omset harian ratusan miliar. Tapi ini kesempatan menyusup yang sempurna. Dengan status suami Ling Yubing. Bisa gampang cerita Joe Hauran, pengkhianat di belakangnya. 1 juta nggak cukup. Harus nambah. Lo mau berapa? Aku minta gratis makan dan tempat tinggal. Sewa di kota ini mahal banget. Ayo, istri CEO ku. Joe Hauran ya. Hari-hari enak lo udah habis. Jangan sentuh aku. Boslin, walaupun aku pekerja rendahan, tapi aku punya etika Lagian, gak ada niatku ngambil keuntungan dari orang yang lagi susah. Efek obatmu, udah aku netralin pijat. Pakai cara tradisional yang aku tahu dikit soal pengobatan. Ambil dokumenmu. Sekarang ke kantor catatan sipil. Mulai hari ini, kamu jadi suamiku secara status. Naik mobil, pulang ke rumahku. Ini perjanjian pranikah dan aturan tinggal serumah. Tanda tangan dulu. Pertama, kita cuma kontrak nikah setahun. Setahun derai. Aku kasih kompensasi 500 juta. Kedua, kamu tinggal di kamar tamu lantai N tanpa izinku. Nggak boleh naik ke lantai 2 sama itu area pribadiku. Ketiga, di luar kamu harus kompak sama aku. Berarti menjadi pasangan mesra. Jangan sampai bocorin identitas aslimu. Dan jangan ikut campur urusan bisnis grup dimanapun. Tanda tangan semudah itu, nggak lihat dulu sanksi pelanggarannya. Apa sih yang perlu dilihat? Yang penting dikasih makan aja udah cukup. Tapi Boslin, Joe Hauran itu bukan orang baik-baik. Kamu pikir dengan ambil akad nikah aja, dia bakal nyerah? Itu urusanku, nggak usah Brooklyn. Memang akhir-akhir ini rantai, modalnya ada masalah. Tapi belum sampai segampang keluarga Joe mau seenaknya main nih. Kamu cukup jadi tamengku aja. Yubing, dengar katanya kamu kabur. Dan aku kirim malah masuk rumah sakit. Kamu jago banget sembunyi. Joe Hauran, jangan main tuduh lu. Saat kamu kasih aku obat, belum aku selesain sama kamu. Aku bilang, jangan buang-buang tenaga lagi. Aku udah nikah. Nikah? Haha. Ling Yubing. Kamu bercanda sama aku. Cuma buat hindarin aku. Kamu bilang ke kantor catatan sipil. Yang berkawin sama sembarangan orang. Aku udah selidiki. Dia kerja di hotel Wiyo. Jadi pelayan pekundang. Namanya Yefan. Kamu selidiki dia? Di kota ini. Gak ada yang gak bisa aku. Joe Hauran cek latar belakangnya. Ling Yubing, kamu cari sampah jadi tameng. Apa ada gunanya? Aku bilang sama kamu. Perempuan yang aku incar. Gak ada yang bisa tanpa busuk yang namanya Yefan itu. Berani sentuh mangsaku. Aku bakal bikin dia tahu artinya kejam. Joe Hauran, jangan macam-macam. Sekarang kat negara hukum. Hei, Tuan Mutajo, ya? Kamu tuh sampah yang bawa piring itu. Oka, kamu berani banget ya. Lumayan tadi. Dengar kamu ngomong besar di telepon tadi, bikin capek tenggorokan. Aku baik hati ngasih tahu kamu satu kalimat. Besok keluar rumah mending dia primbon. Kalau kamu berani datang ke Link Group, aku bakal hapus kamu sama keluarga Joe di belakangmu. Bersama-sama lenyap dari kota ini. Kamu gila? Kamu tahu nggak siapa Joe Hauran? Dia itu anak bandelnya, orang terkaya di kota. Ganggu dia, nggak takut mati? Tenang aja, istri CEO ku. Buku ini orangnya susah mati. Besok tetap pergi ke kantor, kayak biasa. Ada aku, langit gak bakal runtuh. Tuan Istana, akhirnya Tuan hubungi saya. Beritahu Xuan Wu, selidiki semua latar belakang keluarga Joe di kota ini. Fokus cari sumber duit mereka belakangan ini. Selain itu, suruh orang yang urus dunia bawah tanah di kota. Besok jam 9 pagi datang temui aku. Anggota Changkyong Palace, siap sedia. Kapanpun perintah Tuan. Bangun, makan sarap. Udah kenyang. Biar benar kuat hadapi masalah hari ini. Kamu masih punya selera makan? Kamu tahu nggak? Semalaman aku pakai koneksi mau cari orang damaikan masalah Joe Hauran. Habis seluruh kota Donghai, nggak ada yang berani angkat telepon aku. Itu karena mereka nggak ngerti. Tuh, Hauran itu apa? Sampai kamu khawatir gitu. Diam kamu, Yefan. Kamu ngerti nggak situasi sekarang? Joe Hauran itu orang gila. Dia pasti datang ke kantor bikin ribut hari ini. Kamu tinggal di villa aja. Jangan pergi kemana-mana. Aku telepon sapam, jaga pintu mati-matian. Kalau memang terjadi masalah, kamu langsung telepon polisi. Nggak bisa gitu dong. Sebagai suami sah kamu, sekalian jadi bodyguard pribadi. Mana ada sih suruh istri sendiri? Yang maju duluan. Ayo, aku ikut ke kantor sama kamu. Kamu mau mati sia-sia? Aku mau lindungin kamu. Dan
Aku juga mau lihat siapa yang kasih nyali Joe Hauran berani macam-macam sama istriku. Ayo. Hei Hu dia. Dia itu jagoan nomor 1 di bawah Joe Hauran, bos bawah tanah di selatan kota Donghai. Gaya-gayaan juga sih. Turun, Bulin. Yefan, balik sini! Wih, Bulin, pagi-pagi udah datang? Katanya kemarin gara-gara seorang cowok culun, apa nggak ngasih muka sama Tuan Jo? Hei Hu, kamu bawa orang blokir pintu kantor aku? Gak takut polisi tangkap kamu? Lapor polisi! Tuan Jo udah bilang, gak ada satu burung pun bisa keluar dari grup Lin. Baka, kamu yang kemarin ngomong kasar di telepon. Mau habisin keluarga Joe. Iya, aku yang bilang. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Berubah pikiran? Telat! Sekarang lu sujud minta maaf, juga gak bakal nyelamatin nyawa lo. Enggak, maksudku. Lo bahkan gak layak buat aku gerakin tangan. Tuan Joe, lo datang. Yubeng, asal kamu mau ikut aku sekarang dengan baik, aku bakal suruh Hei Hu tarik orang. Krisis Goblin. Keluarga Joe juga bakal beresin. Joe Hauran, mimpi aja Loe. Biar perusahaanku bangkrut, aku gak akan nikah dengan sampah kayak Loe. Udah dikasih hati, mau minta jam. Nggak mau yang enak, pilih. Karena lo yang ngotot lindungi sampah ini. Gue patahin aja kaki tangan dia. Bang Hei Hu, sibuk. Cowoknya hajar sampai mati. Ceweknya ikat dan bawa ke mobil. Siap, bro, serbu. Jangan takut, pejam mata. Hitung sampai 10. Lo gila. Udah di saat begini masih ngomong besar. Jangan tembak. Bicara baik-baik dong. Kalian siapa? Berani macam sama gue dong. Kalian pada tahu nggak gimana nulis kata mati? Bapakku kan orang terkaya. Di mataku, orang terkaya itu cuma belalang yang agak gede dikit. Hah? Kamu berani mukul aku? Ini cuma peringatan aja. Bawa pergi anjing-anjingmu yang berisik itu cabut. Kalau berani muncul lagi di depan istriku, besok tahu nih, lo mati. Zhou Shao, cepetan pergi. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Yefan, lo sebenarnya siapa sih? Orang-orang yang terlatih itu, mana mungkin lo bisa ngatur mereka? Sayang, nanti telat. Lo yakin mau di depan pintu kantor bahas masalah ini sama aku? Siapa sih sebenarnya mereka tadi? Sampai ada pistol asli. Lo pasti bukan pelayan biasa. Apa sih yang lo sembunyiin dari aku? Sayang, lo ini udah fitnah aku. Aku emang pelayan kok. Lo nipu siapa? Pelayan mana yang sekali SMS bisa datengin puluhan preman bersenjata? Preman apaan? Itu Tiandun di utara kota. Grup keamanan top. Kemarin lo kan ngasih aku uang saku 1 juta. Aku habis 800 nyewa mereka setengah hari buat bikin gengsi. Pistolnya properti palsu buat syuting film. Buat nakutin orang bego kayak Joe Hauran mah cukup. Property! Sekam yang disewa! Iya dong. Dulu aku kenal beberapa teman di sekolah bela diri. Mereka jadi pelatih di sana. Dikasih harga spesial. Kalau nggak, lo pikir aku apa? Aku ini apa? Pahlawan siluman? Bos Lin, ada masalah. Om Lin Jiangguo, wakil direktur. Ngumpulin semua direktur. Ngadain rapat darurat di ruang meeting. Mau bahas pemecatan lo dari posisi CEO. Om akhirnya nggak sabar. Lin Yubing, lo masih punya muka datang ke kantor? Lin Jiangguo, lo diam-diam ngadain rapat pas aku nggak ada. Mau ngapain? Mau ngapain lo? Demi laki-laki nggak jelas asal-usulnya. Kau sudah bikin Bang Jo marah. Sekarang keluarga Jo blokir kita semua. 3 bank besar di Donghai. Semuanya bekukan pinjaman kita. Rantai modal grup putus total. Kau bikin keluarga Lin sengsara, Bang. Iya, Mbak Lin. Kok kau berani nyinggung keluarga Joe? Hari ini kau harus kasih penjelasan. Kalau enggak, Kita cuma bisa ajukan bangkrut. para direktur, tenang dulu. Bang Jo udah bilang sama aku. Asal Lin Yubing mundur sukarela dari jabatan direktur utama. Terus pergi ke keluarga Jo minta maaf tanpa bawa apa-apa.
Bang Joe mau kasih keluarga Lin jalan keluar. Mimpi aja kau. Jelas kamu yang kong kali kong sama orang luar kasih aku obat. Ini jerih payahku. Mati pun aku gak akan kasih. Ini nggak terserah kamu? Sekarang, grup Lin. Hadapi kekurangan dana 1 miliar. Pakai apa kau nutupin? Mau pakai nyawa? Mereka para tua-tua yang udah dekat mati bersekongkol ngerjain perempuan. Dewan Direksi Grup Lin benar-benar bikin melongo. Kau siapa? Dasar barang! Berani kau ngomong di sini? Satom! Usir orang nggak penting ini keluar! Dia bukan orang sembarangan. Dia suami sahku. Hahaha, kocak! Lin Yubing, kau beneran panik? Sampai kau ke jalanan bisa panggil senda. Bagus, nikah. Karena dia suamimu. Terus celah dana 1 miliar ini. Kalian suami istri mau nyelesain gimana? Hei bocah, lihat tampang miskinmu. Pernah lihat duit 100 ribu? Sebelum jam 12 siang ini, kalau nggak bisa kasih 1 miliar, Lin Yubing harus pergi sekarang juga. Miliar? Kirain masalah gede bang. Cuma segini doang uangnya. Sampai kalian teriak-teriak di sini. Dasar mulut besar. Kalau jago, keluarin 1 miliar sekarang. Oke, tunggu 2 menit aja. 2 menit udah. Hei bocah, mana duitnya? Lo kira lo mesin cetak uang? Orang sini! Usir 2 orang gila nih dari perusahaan. Aduh, Pak Uang! Kok Bapak sendiri datang? Apa Bapak mau nagih utangnya dulu? Utang 20 juta. Bapak tenang aja, asal Bulin Yubing dipecah. Aku bakal cari jalan buat Bapak. Maaf banget, Bulin. Aku datang terlambat. Aku Wang Fugui, Direktur Utama Bank Jiujo. Dengar grup Lin, lagi susah dan bank kami udah setujui dana darurat khusus. Ini pinjaman tanpa bunga 10 miliar. Dananya udah masuk semua. Silakan Bulin, tanda tangan. Pak Wang? Bapak salah nggak? Nilai grup Lin kita sekarang aja belum sampai 1 miliar. Mana mungkin bisa kasih pinjaman tanpa bunga 10 miliar? Nggak salah, pasti nggak salah. Bank pusat kami sangat percaya sama kemampuan Bulin sendiri. Uang ini cuma buat Bulin Yubing seorang. 10 miliar! Pak Wang, aku wakil direktur grup. Aku juga punya hak tanda tangan. Uang ini serahin ke aku. Aku jamin bakal bawa keuntungan Bapak. Kamu itu apaan sih? Gak pantas untuk kontrak ini. Aku ulang sekali lagi. Investasi 10 miliar ini syaratnya cuma satu. Grup Lin. Sepenuhnya di bawah kendali Nona Lin Yubing. Siapa yang berani geser posisinya? Dia lawan seluruh Bank Jiujo. Bijaksana, Bulin. Aku udah tahu. Bulin pasti bisa menyelamatkan keadaan. Lin Jiangguo punya niat jahat. Aku usut langsung pecat dia dari Dewan Direksi. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Lin Jiangguo, kamu kalah. Bawa anak buahmu keluar dari perusahaanku. Bang Juta nggak bisa sewa. Direktur Utama Bank Jiujo. Ivan, kamu sebenarnya siapa? Sayang, aku bilang, Pak Wang ini dulu pernah makan di hotel tempat aku kerja. Dia punya hutang budi sama aku. Percaya nggak? Bulin, ada masalah besar. Meskipun kita udah Nana ada miliar dari Bank Jiujo. Tapi, semua pemasok bahan baku di kota Donghai pagi ini, semuanya ngomongin putus kontrak sepihak sama kita. Apa? Denda apa? Mereka nggak mau lagi. Mereka lebih milih bayar denda 3 kali lipat daripada tetap kirim barang. Udah, aku tanya-tanya. Itu kepala keluarga Joe, Joe Jenan. Sendiri yang ngeluarin perintah boykot. Tanya. Siapa pun yang berani jual meski cuma 1 sekrup. Aki Groblin. Artinya perang sama keluarga Joe, orang terkaya di Donghai. Sekarang kita punya duit, tapi nggak bisa beli barang. Lili Produksi, besok bakal berhenti total. Yubing, dengar kamu dapat 100 miliar. Wah, bener-bener jago. Sayangnya di kota Donghai, tanpa keluarga Joe satu yang miliar kamu itu cuma tumbuhkan kertas sampah. Joe Hauran, kamu sebenarnya mau apa? Hai, kamu bawa suami kamu maka ke sini. Depan semua bos besar Donghai, sujud dan sungkem ke aku. Kalau enggak, bakal gue bikin grup Lin besok jadi cangkang kosong. Sayang, jangan mengeluh lagi. Pilih gaun malam yang bagus. Malam ini, kita pergi ke pesta. Wah, dari mana bau asam ini? Lin Yubing, kamu beneran bawa satpam bau yang jagain piring ini? Ke tempat kelas atas kayak gini. Gak layak nginjak karpet ini. Iya, Direktur Lin. Kamu juga buta mata. Nolak Tuan Muda Joe. Ambil sampah kayak gini. Keluarga Lin sekarang diblokir total sama keluarga Joe. Nggak jauh dari bangkrut. Semua jangan dekat-dekat sama dia. Biar nggak bikin Mas Joe nggak senang. Joe Hauran, kamu selain pakai kekuasaan keluarga buat nindas orang, bisa apa lagi? Aku juga bisa bikin kamu hidup lebih buruk dari mati. Karena kamu nggak mau yang enak, pilih yang pahit. Malam ini bakal ku bikin kamu hancur total nama baikmu. Lin Yubing, terakhir kali kasih kamu kesempatan. Sekarang, suruh dia lap bersih debu di sepatuku. Kalau aku lagi senang, mungkin masih bisa kasih keluarga Lin semangkuk nasi. Ivan, awas! Kamu orang kasar. Mati aja, masih berani ngelawan. Kamu pikir bisa berkelahi aja berguna? Alam ini, semuanya orang terkaya seperti Ketua Umum Long Teng Shanghui, Shen Wanjin, Bos akan hadir langsung di pesta kita. Bos Shen gak sama keluarga Joe kita. Jalin kerja sama besar ratusan miliar. Begitu Bos Shen datang, gue bakal remukin keluarga Lin kalian. Lebih gampang dari ngeremukin semut.
Halo. Aku Joe Hauran dari keluarga Joe Dong Hai. Bapakku Joe Jenan. Aku wakili keluarga Joe. Selamat datang, Pak. Di mana? Pak Ya, kok bapak di sini? Aku Shen, telah minta maaf, Pak. Oh, kamu rupanya. Datang pas banget. Di sini ada orang mau bikin perusahaan istriku bangkrut. Kamu urus sendiri? Pasien, apa bapak salah orang? Dia itu cuma laki-laki numpang hidup sama istri. Mana? Mantas dia bikin bapak berlutut. Budak kamu! Paya itu naga dewa di atas langit. Kamu itu anjing apa? Berani juga teriak-teriak sama Paya. Sampaikan perintah tertinggi Long Teng Shang Hui dari gue. Mulai sekarang, semua pemasok seprovinsi dengan harga setengah lebih murah dari pasar. Supply tanpa batas ke grup Lin. Siapa berani melawan? Berarti perang mati-matian sama gue Shen Wanjin. Gak mungkin. Keluarga Joe kami yang terkaya di Dong Hai. Aset 50 miliar. Kalian berhak apa ngelakuin ini sama gue? 7 miliar aja banyak. Gua kemarin pagi di bawah kantor bilang, bakal hapus keluarga Joe dari kota ini. Sekarang waktunya. Hauran, kamu ini ingin ngelawan orang besar macam apa? Dalam 1 menit tadi, 4 konglomerat global serta nyerang kita. Saham keluarga Joe, kita anjlok. Rantai modal putus semua. Semua mitra bisnis gugat kita. Kita bangkrut. Kita habis. Sayang, udara di sini kotor sama sampah. Ayo, kita pulang. Hancur dalam waktu setengah jam. Si tua bangka Shen Wanjin itu. Tapi seorang menantu lelaki berani lawan kita. Pak, kita nggak bisa diemin aja. Ivan itu pasti punya ilmu sihir. Kita nggak bisa bunuh dia. Pasti dia yang bakal bunuh kita. Kalau di bisnis gak bisa lawan, ya pakai aturan dunia hitam. Di rekening luar negeri keluarga Joe, masih ada uang hadiah 1 miliar terakhir. Aku mau pasang hadiah 1 miliar. Panggil organisasi pembunuh peringkat 1 di dark web. Share turun tangan. Malam ini aku mau kepala. Pasangan Jalang Yevan dan Ling Yubing buat kurban demi bisnis keluarga Joe. Yevan, makasih malam ini. Apapun caramu, bikin direktur Shen tunduk. Tapi kau selamatin aku lagi. Istri, kita udah nikah resmi. Bilang makasih tuh canggung banget. Pembunuhnya dari keluarga Joe. Keluarga Joe udah gila. Mereka mau bunuh kita. Istri, kunci pintu mobil. Tutup mata, apapun suara yang kau dengar. Jangan keluar. Jangan pergi. Mereka kebanyakan bersenjata. Bakal ditebas mati? Kita lapor polisi aja. Cuma beberapa kecoa. Nggak bakal lukain. Suami, sabar. Tunggu aku semenit. Nak, ada yang bayar 1 miliar buat beli nyawa kalian berdua. Mati di tanganku Syesha itu kehormatan. Lepas panah! Tangkap panah tembus, baja pakai tangan kau. Go! Jagoan bela diri. Jangan pakai kata rendah kayak gitu. Buat hina aku. Grandmaster, go Grandmaster bela diri! Kata Dong Hai mana mungkin ada Grandmaster bela diri semudah di Monster Talk. Siapa yang suruh kau datang? Itu kepala keluarga Joe Jenan. Dia bayar 1 miliar. Grandmaster ampun. Aku tahu, sasarannya adalah... Besok pas ambil order, bersihin mata anjingmu dulu. Xuan Wu, kirim orang ke jembatan lintas laut buat bersihin. Jaga nyonya, baik-baik. Aku pergi ke keluarga Joe. Aku udah kasih mereka kesempatan bangkrut. Karena mereka malah cari mati. Malam ini, aku kirim seluruh keluarga Joe ke neraka. Pak, udah setengah jam? Orang Syesha, seharusnya udah potong kepala sampai Yevan itu. Irfan, kamu nggak mati. Mana orang Syesha?
Naga punya sisik terbang. Kalau disentuh, pasti mati. Kalian gak seharusnya sama sekali. Gak boleh punya niat bunuh Lin Yubing. Pak Bo, tolong aku. Yevan, kamu pasti mati. Oh, Mo, itu pelindung keluarga Jo kami. Guru bela diri tingkat puncak. Satu pukulan bisa hancurin kepalamu. Anak muda, usia muda udah bisa kalahin Suesha. Bakat lumayan. Tapi kamu nggak boleh main-main di keluarga Jo. Aku nih guru besar tahap Huajing. Sekarang berlutut dan hancurin kemampuanmu sendiri. Aku bisa biarkan kamu mati utuh. Guru besar Huajing. Di tempat dengan energi spiritual tipis ini, kamu juga pantas disebut guru besar. Kata dalam sumur. Tekanan ini menggetarkan gunung dan sungai. Mengguncang seluruh dunia. Kak, kamu bukan guru besar. Tuan Ye, ampun. Dia kasih semua uang ke kamu. Tuan Ye, kami tak akan berani lagi. Xuan Wu serang. 10 menit kemudian di kota Donghai. Gak ada lagi keluarga Jo. Berita terbaru dari stasiun kami. Tadi malam, keluarga Jo, orang terkaya di kota kami, mengalami perubahan besar mendadak. Jo mengumumkan bangkrut. Semua petinggi menyerahkan diri semalaman. Zhou Zhenan dan putranya, Zhou Haoran, karena terlibat dalam beberapa kasus besar, sudah sepenuhnya ditahan. Di kota Donghai, nggak ada lagi keluarga Zhou. Yevan, kamu udah lihat berita? Keluarga Zhou, orang terkaya Donghai, dalam semalam langsung lenyap. Begitu saja. Udah lihat? Mereka banyak berbuat jahat. Tuhan nggak tahan lihat. Makan sarapan yuk. Jangan pura-pura. Tadi malam kamu bilang 10 menit lagi, Donghai nggak ada keluarga Zhou. Ternyata hari ini keluarga Zhou beneran hilang. Kamu sebenarnya siapa? Apa sebenarnya rahasia yang kamu bawa di dalam dirimu? Yubing, aku janji sama kamu. Sebentar lagi. Tunggu aku selesai dengan yang terakhir. Tikus yang bersembunyi. Di God, aku akan semuanya kasih tahu kamu dengan jelas. Ini apaan lagi sih? Oh, hampir lupa. Aku punya teman namanya Qinglong. Dengar kabar aku. Kemarin nyaris digorok pembunuh. Dia bikin timnya terbang semalaman dari medan perang balik ke sini. Masa mau memberi hormat ke aku? Nggak bisa dihalangin. Hormat dari medan perang. Bawahan Qinglong, sowan ke Tuan. Selamat datang, Tuan kembali. Si sampah dari keluarga Zhou. Kerja nggak becus, bikin masalah doang. Bahkan markasku hilang gara-gara dia. Rakyat jelata. Lin Yubing juga. Sama si nggak terkenal yang musnahin keluarga Zhou. Keluar dan terima hukuman mati. Gue suruh. Li Juetian, 3 tahun. Kamu si tikus yang bersembunyi di luar negeri. Nggak berani nongol. Akhirnya berani keluar juga. Suara ini, tubuh ini. Kamu, Yevan. Kamu ternyata nggak mati. Kunci insiden hancur 3 tahun lalu. Yevan, kalian kenal. Dia sebenarnya siapa sih? Orang-orang ini bawaan di tangan semua senjata asli dong. Dia dulu bawahanku. Lalu pas aku lagi meditasi, dia khianati aku. Bawa kabur uangnya. Yevan, jangan sok-sokan di sini. 3 tahun lalu kamu kena racun 10 uangnya lunak. Ilmu silatmu habis tuh. Lihat ini. Sekarang aku pegang 30.000 pasukan elit di luar negeri. 4 master besar di bawahku. Hari ini, kamu nggak bisa kabur. Li Juetian, 3 tahun. Kamu sama sekali nggak ada kemajuan. Apa kamu nggak pernah mikir? Kenapa aku 3 tahun ini nggak bunuh kamu? Padahal milih tinggal di Donghai City. Maksudku, di bawah tanah Donghai City ada simpanan Cheng Chung Dia. Stok 100 ton emas dari 3 tahun lalu. Dan kunci buka gudang itu adalah setengah jok naga yang kamu curi dulu. Aku udah nunggu kamu di sini 3. Aku nunggu kamu. Sendiri balikin kuncinya ke aku. Makasih ya, Pang Li. Bikin aku hemat ongkos. Tiket nyari kamu kemana-mana. Jangan banyak omong. Tembak! Bikin dia jadi saringan. Kamu pikir dengan ribuan kutu busuk ini, kamu rasa pantas teriak di depan aku? Xuan Wu, Zhu, Qinglong, Bai Hu. Tunggu apa lagi? Empat Panglima Pasukan Naga Langit. Nggak mungkin. Rakunmu nggak ada penawarnya. Kamu nggak bisa panggil mereka. Racun murahan kayak gitu berani lukai intiku. Aku 3 tahun ngumpet di Laut Timur, yaitu buat jebak kamu, ikan gede.
Kamu bikin aku kecewa banget. Bawahan sambut Tuan Istana. Tuan, aku salah. Minta Tuan ingat dulu. Aku dulu halangin peluru buat Tuan. Ampuni aku. 3 tahun lalu, kamu khianatin Istana Langit. Pas kamu bunuh 300 saudara aku. Harusnya kamu udah kepikiran nasib kayak gini. Qinglong, habisin dia. Jadi, kamu nggak jadi pelayan hotel sama sekali. Juga bukan anak yatim. Kamu satu kali bisa bikin dunia goncang, Tuan Langit. Nikah kontrak kita dulu. Buat kamu, apa cuma main-main aja? Nyerahin identitas buat bersihin pengkhianat. Lindungin kamu, cinta kamu. Tapi itu, aku, Yevan. Hal paling serius yang pernah aku lakuin. Berjanjian nikah 1 juta itu, udah aku robek. Sekarang aku nggak jadi suami bayaranmu. Aku hadiahin kamu semua negeri ini sebagai lamaran. Dengan nama Tuan Istana Langit. Aku sumpah. Ling Yubing, kamu mau jadi istri beneran aku, Yevan? Bareng aku nikmatin kemewahan ini. Mau, aku mau.